Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi ya, tanggal 10 Juli. Kita akan baca dari 1631. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk ke dalam doa pembukaan. Kita minta kepada Suster Faustina, Santa Faustina, untuk berdoa syafaat untuk kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca dulu dari 1631. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu, laksana satu tetes darahmu sendiri, dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Oh kasih yang kekal, bentuklah sendiri jiwaku supaya mampu membalas kasih-Mu. Oh kasih yang hidup, mampukanlah aku mencintaimu selama-lamanya. Aku rindu membalas cintamu untuk selama-lamanya. Oh Kristus, bagiku satu tatapan mata darimu lebih membahagiakan daripada 1000 dunia, daripada seluruh surga sendiri. Tuhan, Engkau dapat memampukan jiwaku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Aku tahu dan percaya bahwa Engkau dapat melakukan segala sesuatu. Kalau Engkau berkenan memberikan dirimu sendiri kepadaku dengan begitu murah. Aku tahu bahwa Engkau dapat memberikannya bahkan dengan lebih murah hati lagi. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesramu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Diary 1631 ini bicara tentang doanya Suster Faustina, ya. Oh luka kerahiman, dikatakan, diawali dengan seperti itu. Lambungnya Yesus itu ditombak, ya, oleh serdadu waktu di atas salib. Begitu ditombak, keluarlah darah dan air. Darah dan air itu adalah sumber kehidupan. Darah, sumber kehidupan yang baru, dan air adalah sumber pengudusan. Seperti gambar Yesus yang Maha Rahim, ya. Kita tahu dari hatinya yang Maha Kudus keluar 2 sinar, sinar merah dan sinar pucat. Melambangkan sumber kehidupan, yaitu darah, dan tadi air sumber kekudusan. Suster Faustina katakan, sembunyikan aku dalam lubuk hatimu, laksana satu tetes darahmu sendiri, dan jangan biarkan aku terlepas. Dia ingin disembunyikan di dalam lubuk kerahiman Tuhan sebagai salah satu tetes darahnya Yesus. Darah Yesus memancar, memberikan sumber kehidupan. Dia mau ada di dalam lubuk hatinya Tuhan yang juga memancar memberikan kehidupan kepada orang lain. Dia mau dipakai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain. Dan jangan biarkan aku terlepas. Dia tetap mau ada di dalam lubuk kerahimannya Tuhan. Bahkan di sana bilang, kurunglah aku. Yang ketiga, ajarlah aku mencintai Engkau. Yang keempat, bentuklah jiwaku supaya mampu membalas cintamu. Jadi ada keinginan, ada proses di mana itulah yang Suster Faustina fokuskan, prioritaskan.
Aku ingin ada di dalam lubuk hatimu, hati yang penuh rahim, hati yang mengampuni, hati yang memberi kehidupan, hati yang menguduskan, hati yang mau berkorban untuk menyelamatkan jiwa manusia. Menderita ya, menderita. Oleh sebab itu Faustina bilang, kurunglah aku, supaya dia nggak pergi dari dalam hatinya Yesus yang Maha Rahim. Dia juga minta, ajarlah aku. Sebetulnya sama dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada masalah, ada rintangan, ada problem. Satu problem beres, nanti datang problem lain ya. Itu semua sebetulnya tempat kita belajar. Belajar menjadi manusia yang utuh. Ya. Saya ada saya nonton satu film di mana di situ dia bekerja, hasilnya baik, dia akhirnya mau usaha sendiri, ya. Tapi sama bosnya nggak dikasih karena dia karyawan yang bagus. Tapi dia bilang, saya punya cita-cita, saya mau usaha sendiri. Akhirnya bosnya bilang, oke lah, kalau kamu tetap mau keluar, kamu keluar. Tapi syaratnya satu, kamu nggak boleh bawa langganan saya di sini, nggak boleh deal sama langganan saya, katanya gitu. Padahal bosnya tahu bisa si karyawan ini bisa punya bisa mensukseskan satu transaksi bukan karena si bos tapi karena si karyawan ini. Tapi dia minta seperti itu dan karyawan itu bilang, ya saya tidak akan mengambil langganan atau berbisnis dengan klien kamu. Oke, terus dia buka usaha, ternyata sepi, nggak ada yang mensupport ya. Datanglah si langganan besar ini. Dia bilang, saya mau dealnya sama kamu. Saya nggak mau deal sama bos kamu yang lama. Karena dari awal pun saya suka sama kamu, kenapa saya ada deal sama perusahaan tersebut. Kemudian si orang ini bilang, saya butuh bisnis. Karena sampai sekarang belum ada bisnis. Tapi tetap saya pegang janji saya. Saya nggak mau melanggar. Ini proyek besar, kalau kamu nggak mau proyek ini, saya pun nggak bakal balik ke bos kamu yang lama. Saya akan deal sama perusahaan lain. Dia sempat bukan ragu ya kelihatannya, tapi berpikir. Tapi akhirnya dia bilang begini, bisnis, pekerjaan itu sifatnya sementara. Bisa naik, bisa turun, bisa sukses, bisa gagal. Tapi saya sebagai manusia yang punya martabat, yang punya integritas, yang punya kejujuran, saya jadi manusia itu selama-lamanya. Dan saya jadi manusia yang benar, jadi manusia yang jujur, jadi manusia yang punya integritas. Jadi dia, walaupun dia butuh, dia enggak tergoda, dia enggak terganggu, dia tetap mengutamakan posisi dia, martabat dia sebagai manusia yang bermartabat. Karena dia bilang pekerjaan itu sifatnya sementara. Nah, ini juga sama buat kita semua. Kita nih harus belajar. Kalau kita menghadapi masalah bukan bilang, Tuhan kok saya dapat masalah. Tapi harus dilihat dari sisi talenta apa yang saya punya, yang saya bisa pakai untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Karena kalau semua jalannya rata saja, kita juga nggak tahu kemampuan kita apa. Tapi pada saat kita menghadapi masalah, kita gali, sebetulnya saya punya apa? Punya banyak potensi, punya banyak talenta yang Tuhan kasih yang belum pernah kita pakai. Ya. Dan di sini dikatakan, ajarlah aku, bentuklah jiwaku supaya mampu membalas cintamu. Dan yang luar biasa, Suster Faustina katakan, satu tatapan mata darimu lebih membahagiakan daripada 1000 dunia, daripada seluruh surga. Dia sungguh-sungguh bisa merasakan tatapannya Tuhan, karena tatapan Tuhan itu tatapan yang penuh kasih. Suster Faustina katakan lagi, bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesramu sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Nah, kita balik ke tadi ya, tatapan mata Yesus. Ada beberapa contoh pribadi
yang ditatap oleh Yesus, maka pribadi-pribadi itu hidupnya berubah. Karena kontak dengan mata Yesus yang berbelas kasih. Contoh, Sakeus. Sakeus orang pendek ya, dia pengen tahu siapa itu Yesus, maka dia berusaha lari-lari lebih mendahului rombongan supaya dia bisa lihat Yesus. Tapi karena dia pendek, dia nggak bisa lihat di kerumunan. Dia ada akal, dia harus lihat dari ketinggian, dan ketinggian itu lewat mana? Ya udah naik pohon. Dia Sakeus orang kaya naik pohon. Kalau mau cari Tuhan, mau ketemu Tuhan, jangan mikirin malu, jangan mikirin diomongin orang. Ya, dia naik ke atas. Yesus bilang, terjadilah kontak. Ya, Yesus lihat Sakeus, dia katakan, Sakeus turun. Terjadi kontak. Ya, dan Sakeus turun, tersungkur di kaki Yesus, dia berubah total. Begitu menangkap tatapan mata Yesus. Ya, Yesus bilang, Sakeus turun. Dia turun, dia berubah total. Dia datang Yesus datang ke rumahnya dan dia bilang, pokoknya kalau ada orang yang dirugikan, saya mau gantiin. Dan Yesus bilang apa? Terjadi keselamatan di rumah ini. Ada lagi yang lain, perempuan yang kedapatan berzina, ya. Dia dibawa rame-rame tuh sama kaum Farisi. Orang ini kedapatan berzina, harus dihukum rajam, ya. Yesus nggak menanggapi, dia cuma coret-coret aja di tanah, ya. Sampai Yesus bilang, ya kalau ada yang merasa tidak berdosa, lempari aja si perempuan itu dengan batu. Mulai dari yang paling tua. Ada yang lemparin dia? Nggak ada. Karena sebetulnya kita manusia berdosa. Kita gampang nuduh orang berdosa, tapi sebetulnya kita nih berdosa. Ya. Nah, waktu itu Yesus lihat ke perempuan yang kedapatan berzina itu. Tatapan mata Yesus itu bukan tatapan menghakimi, bukan tatapan yang menghina atau merendahkan, ya. Tapi dengan penuh kasih Yesus menatap dia dan dia katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Cerita lain, penjahat yang bertobat, ya, dia dia disalib di kiri kanan Tuhan Yesus. Penjahat yang bertobat yang disalib itu pun sama. Dia melihat tatapan mata Yesus, tatapannya ketemu mata dengan mata, dan dia katakan, kalau engkau datang lagi sebagai raja, ya. Kalau tahu dia berdosa dan Yesus nggak berdosa, kira-kira dia nggak merasa layak ngomong sama Yesus seperti itu. Dengan Yesus melihat si orang yang disalib ini dengan tatapan yang belas kasih, yang penuh kasih, yang mengasihi, si penjahat ini juga nggak berdaya. Bahkan dia katakan, saya nih berdosa, pantas dijatuhi hukuman seperti ini. Sedangkan dia nggak berdosa. Dan dikatakan lagi, kalau engkau datang lagi sebagai raja. Itu contoh-contoh ya. Dan kalau mau lihat tatapan Yesus di atas salib, Yesus sendiri bilang di dalam salah satu diary-nya, tatapan mataku di atas salib sama persis seperti tatapan mataku di gambar Yesus yang Maha Rahim. Coba kita lihat gambar Yesus yang Maha Rahim, tatapan matanya. Yesus bilang, itu tatapan yang sama waktu aku ada di atas salib. Jadi dalam penderitaan apapun, dalam kesusahan apapun, Yesus selalu mencerminkan kerendahan hati dan kasih yang berbelas kasih. Bukan tatapan mata marah, bukan tatapan mata acuh, tidak peduli, menghina, enggak. Tatapan mata Yesus, tatapan yang penuh kasih, yang berbelas kasih. Dia menatap Sakeus, dia melihat perempuan yang kedapatan berzina, bahkan juga tatapan mata Yesus kepada si penjahat yang disalib. Di saat paling gelap dalam hidup kita dapat selalu berpaling dengan penuh percaya kepada Yesus. Dalam hidup kita sehari-hari, ya.
Kan tadi saya katakan dalam hidup ini nggak lepas dari masalah, dari pencobaan, dari godaan, dari tantangan. Ya, kita sudah punya solusinya sebetulnya. Datang pada Yesus, tatap mata Yesus yang Maha Rahim, merasakan tatapannya Yesus, Yesus yang mengasihi, Yesus yang mengampuni, Yesus yang kasihan. Karena kita tidak berdaya, karena kita papa. Dengan tatapan seperti itu, Yesus memberikan harapan kepada kita. Jadi yang kita perlu lakukan adalah melihat pada Yesus, tatap matanya yang penuh kerahiman, yang mengampuni, yang mengasihi, yang menyayangi kita. Ya, dari situ kita akan dapat kekuatan baru, dapat pengharapan. Dengan kita melakukan itu juga membangkitkan keinginan baru untuk kita menjadi hidup lebih baik. Kita dosa, kita bersalah, tapi Yesus enggak menuduh, Yesus enggak mencibir, Yesus enggak menghina, tapi dia menatap kita dengan penuh kerahiman. Sehingga dengan demikian membangkitkan keinginan kita, keinginan saya untuk menjadi lebih baik. Juga dengan tatapan seperti itu, Yesus memberikan satu pengharapan. Ayo, kamu harus maju, kamu harus bangkit. Saya beri kekuatan, saya dampingi, saya lindungi, saya pelihara, karena saya mengasihi kamu. Ya. Dalam tatapan tersebut, tidak ada salah menyalahkan. Yang ada hanya Yesus menerima kita, orang berdosa, tanpa syarat. Saya mau sharing satu ya. Ada seorang namanya Dennis. Dia masuk biara Kartusian di Salem. Ternyata dia punya karunia untuk bisa melihat jiwa-jiwa di purgatorium. Karena dia punya karunia seperti itu, maka si Dennis ini punya keinginan. Ayahnya sudah meninggal. Dia pengen tahu ayahnya ada nggak di purgatorium, ya. Tapi dia mendengar satu suara, kenapa kamu harus cari tahu ayahmu ada di purgatorium atau enggak? Lebih baik kamu lakukan berdoa saja untuk dia supaya dia dibebaskan dari hukuman di purgatorium. Ya. Jadi jangan tergoda, terganggu oleh hal-hal yang nggak penting. Tujuannya apa? Tujuannya kan supaya ayahnya selamat. Nggak perlu dicek benar atau nggak benernya, tapi punya iman, doain aja supaya ayahnya segera lepas dari siksaan atau pemurnian di purgatorium. Itulah yang harus kita lakukan. Dengan memandang Yesus, kita nggak usah terlalu memikirkan masa lalunya, tapi dengan melihat tatapan Yesus yang Maha Rahim, saya tahu Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengampuni saya, Tuhan memberi saya kekuatan baru, Tuhan pasti ingin saya bangkit, Tuhan ingin saya juga bisa mengampuni orang lain. Itu aja. Jadi maju ke depan, jangan mundur atau jangan melihat ke belakang. Baik, itu aja yang kita mau renungkan dalam pertemuan hari ini. Jadi sekali lagi, Suster Faustina bicara di awal dalam doanya luka kerahiman. Itu adalah lambungnya Yesus yang mengeluarkan darah dan air. Dan itu kita bisa renungkan dengan sungguh-sungguh pada waktu jam kerahiman. Kita selalu punya kekuatan dan selalu melihat tatapan mata Yesus. Enggak pernah membuat kita kecewa, enggak pernah membuat kita putus asa. Tatapan mata Yesus adalah tatapan yang penuh kerahiman, yang berbelas kasih, yang mengasihi, yang mengampuni. Jadi kita perlu cari tatapan Yesus tersebut. Yang ketiga, di saat yang paling gelap, apa yang mau aku lakukan? Itu juga pilihan. Tapi di sini Suster Faustina sudah bercerita tentang datang pada Yesus, cari matanya Yesus yang penuh kerahiman, maka kita akan dapat banyak kekuatan. Baik, tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu, atas belas kasih-Mu yang Kau berikan pada hari ini. Kami boleh banyak mendapat masukan daripada-Mu, khususnya mampukan kami untuk lebih mencintai jam kerahiman. Karena pada jam tersebut, luka-luka-Mu memancarkan darah dan air yang memberikan kehidupan baru dan menguduskan kami. Kami juga berterima kasih padamu Tuhan, karena pada hari ini kami mendapat konfirmasi daripadamu bahwa tatapan matamu Yesus selalu berbelas kasih terhadap siapa saja, terhadap Zakius, terhadap wanita yang kedapatan berzina, terhadap penjahat yang ada di atas salib. Dan saya juga percaya bahwa tatapan matamu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Pada saat yang paling gelap, pada saat kami tidak ada jalan keluar, pada saat kami menemukan jalan buntu, kami datang padamu Tuhan. Kami percaya dengan tatapan-Mu yang penuh kasih, Engkau memberikan rahmat baru, kekuatan baru, solusi baru, jalan baru. Dan yang penting Tuhan, dengan pandangan mata-Mu yang penuh kerahiman yang berbelas kasih, artinya Engkau tetap mengasihi kami, mencintai kami. Apapun yang kami lakukan, kesalahan, kedosaan, kekeliruan, tapi kami percaya Engkau akan mengampuni segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, urapi keluarga kami agar hidup berkenan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. That I may sing your praises now